Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang kita mau belajar bersama adalah Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11. Mazmur 147 ayat 11. Bunyinya demikian, saudara. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dipertemukan dengan ayat-ayat seperti ini, sungguh merasa sangat sukacita, senang, karena kita membuat Tuhan menjadi senyum. Itu sebabnya pada kesempatan ini kita mau belajar kebenaran, mendasari kebenaran firman Tuhan ini di bawah satu topik, yaitu kehidupan yang membuat Allah tersenyum. Kehidupan yang membuat Allah tersenyum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup manusia di bumi ini, seberapapun nilainya yang kita miliki, seberapapun harta yang kita dapati, seberapapun kepercayaan yang kita terima, kita tertawa, senyum, atau kecewanya banyak, kita dalam keadaan yang hidupnya enak-enak, apakah kita membuat Allah berkenan, Allah melihat kita senyum atau tidak? Ini adalah satu pertanyaan yang perlu kita jawab di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya setiap orang yang percaya agar Allah selalu senyum melihat kehidupan kita, saudara. Orang yang membuat Allah menjadi senyum di dalam kehidupannya, itu tidak semata, saudara. Setiap pribadi orang yang hidup di tengah dunia ini, dia harus punya perjuangan yang Allah selalu membuat senyum melihat kehidupan kita, pelayanan kita, segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Itu artinya hidup yang kita dapati di dalam dunia ini bukan hidup yang enak-enak. Bukan hidup yang berfoya-foya hanya untuk di bumi ini, saudara. Tapi bagaimana supaya hidup ini Allah berkenan, Allah senyum melihat kita. Itu sebabnya hal pertama yang perlu kita garis bawahi, agar kehidupan kita membuat Allah senyum, adalah yang pertama, apabila kita mengasihi Allah di atas segala-galanya. Tuhan melengkapi, menyempurnakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, untuk menjadi hak segala sesuatu yang kita nikmati di dalam dunia ini, saudara. Kita sehat atau kita sakit, kita susah atau kita punya kecukupan, apakah kita mengasihi Allah dan kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan? Apakah kita sedang membanding-bandingkan dengan segala yang Tuhan berikan kepada kita? Itu semua kembali kepada kita sendiri. Namun di sini Tuhan meminta agar Allah senyum melihat kita apabila kita mengasihi Allah di atas segala-galanya. Artinya menempatkan Tuhan itu di atas, melebihi segala yang kita punya. Kekuatan, pengetahuan, perkataan, hikmat, ataupun juga tenaga, gairah, bahkan juga semua donatur-donatur yang lain yang akan mendukung kehidupan kita. Hal makan, hal minum, pakaian, pemakaian, dana, ataupun juga segala sesuatu yang lain yang kita miliki, saudara. Di tengah-tengah segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita, apakah kita menjadi orang yang senyum atau tidak, itu kembali kepada pribadi kita. Kalau kita melihat dan mempelajari kehidupanmu, lu itu adalah yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Di tengah begitu manusia raksasa di bumi ini, manusia yang memiliki tubuh yang raksasa,
kekayaan sulung yang dinikmati di zaman Nuh, mereka mengalami kekayaan sulung, kekayaan yang berlimpah, saudara. Itu membuat Nuh dan kehidupan zaman itu, mereka memiliki banyak kekayaan yang berlimpah, saudara. Kehidupan mereka, tubuh mereka, bodi mereka, itu saja sudah menjadi raksasa di bumi ini. Mereka orang yang tinggi-tinggi, saudara. Tetapi banyak orang pada zaman Nuh, bahkan seluruhnya di zaman Nuh itu, tidak mengasihi Tuhan. Mereka tidak memusingkan diri dengan Tuhan pencipta langit bumi serta segala seisinya. Mereka lupa akan Tuhan yang membuat diri mereka menjadi orang raksasa di bumi ini, saudara. Tetapi Nuh itulah yang mendapat kasih karunia. Di tengah-tengah zaman Nuh itu, saudara. Ini satu zaman yang secara universal mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, saudara. Hati Tuhan tidak puas, saudara, kalau dibandingkan dengan segala yang Tuhan melengkapikan di dalam hidup mereka, saudara. Karena hidup mereka tidak memuliakan Tuhan. Mereka melawan dan menyakiti akan hati Tuhan. Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, memusingkan hanya untuk hidup di tengah dunia ini. Bukan untuk surga, saudara. Itu sebabnya Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 itu. Hanya Nuh yang mendapat kasih karunia. Di tengah-tengah orang-orangnya sekota, bahkan juga seluruh dunia, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan Nuh itu, dia orang menjadi suci dan kudus. Dia menjadi seorang penurut dalam kehidupannya. Nuh juga di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Nuh hanya bergaul dengan Allah. Ia benar dan tidak bercela. Kehidupan Nuh, dia menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan di dalam kehidupannya tidak ada noda, tidak ada celah sama sekali membuat Allah menjadi marah. Hidupnya Nuh, tindakannya Nuh, perkataannya Nuh, pola pikirnya Nuh, dan setiap kehidupan Nuh itu membuat Allah senyum melihat dia. Saudara dan yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudara, ayat yang ke-6 dari Kejadian pasal yang ke-6 itu, dia berkata, aku menyertai kasih setia, bukan korban sembelih. Bukan korban bakaran. Tuhan mau kita mengenal dia. Tuhan mau kita mengenal dia, saudara. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun jadi dari segala yang dijadikan. Semuanya itu hak sepenuhnya diserahkan kepada manusia. Untuk kita nikmati dan memuliakan Tuhan. Apakah dengan segala sesuatu yang Tuhan menyempurnakan dalam kehidupan kita, kita mengasihi Tuhan. Dan hasil daripada kasih kita akan Tuhan, keyakinan kita akan Tuhan itu membuat Allah senyum atau tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh adalah hukum yang utama dan terutama sebelum kita mengasihi diri kita. Sebelum kita mengasihi orang lain, saudara. Mengasihi Allah secara sepenuh hati kita. Injil Matius pasal 22 ayat 27 bunyinya demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, saudara. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi Tuhan itu adalah tindakan yang membuat Allah senyum melihat kita. Karena itu Yesus pada waktu dia hidup di tengah dunia ini, dia mengatakan, kalau engkau mau mengasihi Allah dengan Allah di dalam kehidupan kamu, kamu harus mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bahkan juga dengan segenap akal budi kita. Itu artinya bahwa seantero hidup kita, terlebih dahulu kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Agar kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan lebih dari segala
yang Tuhan berikan kepada kita. Ini hal pertama. Hal yang kedua itu adalah Allah akan membuat Dia senyum melihat kita apabila kita mempercayai Allah sepenuh hati. Mempercayai Allah sepenuh hati berbicara tentang menyerahkan seluruh hidupnya ke hadapan Tuhan dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa firman Allah itu adalah ya dan amin dan sempurna, saudara. Itu artinya tidak ada pikiran dan perasaan yang dapat kita munculkan di dalam kehidupan kita menjadi kehidupan secara dunia. Melainkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mempercayai Allah dengan sepenuh hati berarti bahwa setiap orang di dalam setiap kehidupan kita mempercayai sebagaimana kita meyakini akan Tuhan dalam kehidupan kita, menggenapi apa yang difirmankan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dengan jalan menggenapi kebenaran firman Tuhan itu di dalam setiap saat. Ini adalah, saudara, mendobrak hidup kita, memindahkan diri dari dalam kehidupan di dunia ini, membawa masuk kepada arah dan haluan kebenaran firman Allah, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita mempercayai Allah dengan sepenuh hati, saudara, maka Tuhan pun menghormati kita. Tuhan pun akan memberikan sebebas-bebasnya untuk apa yang kita butuhkan, dan Dia pun akan menjamin hidup kita dengan perlindungannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya, saudara, menghormati dan berharap kepada Allah adalah kewajiban utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Tuhan senang dengan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan senang kehidupannya itu mempercayai kepada Allah di dalam setiap saat. Orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan sangat senang dengan orang yang mempersembahkan dirinya sepenuh di hadapan Tuhan. Tuhan senang orang yang selalu berkomunikasi dengan Dia. Tuhan juga tidak pernah menyakiti akan hatinya. Tuhan tidak mengecewakan hidup kita kalau kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita, penggenapan akan firman Allah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Menjadi orang mempercayai Allah di dalam kehidupan kita dengan segenap hati adalah satu-satunya jalan untuk meluruskan jalan hidup kita yang bengkang dan bengkok, tidak lurus dan di tengah dunia kegelapan. Amsal pasal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak kita mengandalkan kepada pengertian kita sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan sudah menuntun kehidupan kita. Jalan yang tidak lurus menjadi lurus, saudara. Jalan yang bimbang menjadi tidak bimbang dan tidak ragu-ragu. Jalan-jalan Tuhan bagi dunia itu adalah jalan yang unik dan tidak bisa dapat dipahami dengan baik. Tapi orang yang menyerahkan hidupnya itu dan memberikan kehidupannya itu dengan segenap hati, saudara, dia dipimpin oleh Tuhan Allah sendiri dan terus dia berada di dalam kasih karunia-Nya. Itu sebabnya supaya Allah terus senyum melihat kita, maka kita mentaati Allah sepenuhnya. Banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang dapat kita lakukan lebih daripada apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu saudara sudah melakukan banyak hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara sudah membuktikan, saudara sudah menyatakan kasih karunia, saudara sudah menggenapi banyak kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan minta supaya kita terus mentaati secara sepenuhnya akan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang hanya pilih-pilih ayat, pilih-pilih kebenaran firman Tuhan, dan banyak orang menganggap ayat yang lain itu tidak penting buat saya, saudara. Orang meyakini dengan kuasa. Orang meyakini hanya dengan hal-hal yang berhubungan dengan sukacita, kecukupan, kesembuhan, mujizat, surga, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Orang hanya memilih-milih ayat dan tidak melakukan mentaati kebenaran firman Tuhan secara menyeluruh. Padahal kejadian pas sampai kepada kitab Wahyu firman Allah yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk manusia melaksanakan dan mentaati dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan itu setiap saat. Orang yang hidupnya tidak mentaati kebenaran firman Allah dengan jelas dan pasti bahwa dia tidak akan melihat petunjuk-petunjuk Tuhan yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupannya, saudara. Ada petunjuk-petunjuk khusus yang Tuhan menyatakan di dalam kehidupannya, saudara. Nuh mendapat kasih karunia karena dia mentaati Allah sepenuh hati. Ketika Allah bilang kamu buat batra dengan ukuran seperti ini, saudara, dan engkau buat batra itu jauh dari lautan, saudara. Ini sesuatu yang mustahil bagi Nuh, saudara, dan dalam kehidupan umat manusia. Karena dia bilang kamu buat kayu yang pilih-pilih, saudara. Kayu gofir, saudara. Batra yang dia buat itu bentuknya bukan dengan keinginan Nuh sendiri, tapi itu sesuai dengan, saudara, dena yang dikasih oleh Tuhan Allah sendiri. Tidak mungkin bagi manusia itu, bagi Allah mungkin. Tidak mungkin bagi Nuh, tetapi itu sesuatu yang mungkin. Karena Tuhan yang bilang, Nuh mentaatinya perintah itu, dia hanya melihat suara Tuhan itu lewat telinganya, saudara. Tapi itu mentaati dan melakukannya. Dan pada akhirnya dia diselamatkan dari air bah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang mentaati kebenaran firman Tuhan dengan segenap hati. Dia punya petunjuk-petunjuk di dalam hidup. Petunjuk khusus yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Dia di pihaknya Tuhan. Dan setiap saat Tuhan melakukan kehendaknya, kuasanya, berkatnya dalam kehidupan. Menuruti segala perintah Allah adalah tanda bahwa orang yang sedang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya mentaati Allah dengan sepenuh hati. Ini kebenaran firman Tuhan. Allah membuat kita menjadi senyum apabila kita memuji, menyembah, memuliakan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah senyum melihat kita kalau tanpa putus-putusnya kita terus memuji Allah, kita terus menyembah Allah, dan kita terus memuliakan Tuhan dengan berbagai macam cara memuliakan Tuhan, saudara. Mengapa? Karena hanya Tuhan yang layak disembah. Karena Tuhan layak menerima puji-pujian. Karena Tuhan yang layak untuk kita memuliakan Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memuji, mengagungkan akan Dia dengan syukur kita di hadapan Tuhan, saudara. Kitab Mazmur itu penuh dengan puji-pujian. Tuhan berikan kita mulut untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberikan kita segalanya untuk kita memuliakan Tuhan, memuji Dia dan mengagungkan akan nama Tuhan. Mazmur pasal 69, 31, pasal 100 ayatnya, saudara. Mari kita menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Mari kita menjadi orang yang memuji, memuliakan Tuhan, dan menggunakan seluruh kemampuan kita untuk kita mempersembahkan kepada Tuhan. Usahakan supaya Tuhan menjadi senyum melihat kita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa kita belajar pada saat pagi hari. Kehidupan yang membuat Allah senyum. Kehidupan yang membuat Allah senyum apabila kita mengasihi Allah di atas segalanya. Apabila kita mempercayai Allah dengan sepenuh hati kita, dan apabila kita terus menjadi orang yang taat di dalam kehidupan kita, dan apabila kita terus memuji, menyembah, dan memuliakan akan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang hidup memberkati saya dan saudara. Shalom.